Queen Victoria ini sudah ada sejak tahun 1878 loh. Awalnya tempat ini dikenal sebagai Pasar Queen dan jadi pusat jual beli makanan segar buat warga Melbourne. Nggak nyangka ya, di bawah pasar ini dulunya adalah pemakaman Melbourne lama. Ada lebih dari 10.000 mayat yang dipindahin waktu pasar ini dibangun loh. Agak spooky sih, tapi justru itu yang bikin tempat ini punya cerita sejarah yang unik. Walaupun namanya pasar, di sini tuh bersih banget. Kios-kiosnya tertata rapi dan suasananya pun nyaman. Nggak ada deh yang namanya kotor, becek, apalagi bau nih. Makanya nggak heran kalau sekitar 10 juta turis mampir ke sini tiap tahunnya. Ini lebih dari sekedar tempat belanja, tapi juga bisa jadi destinasi wisata. Sekarang, pasar ini punya lebih dari 600 pedagang yang jual berbagai macam barang. Mulai dari buah-buahan segar, makanan lezat, pakaian, sampai souvenir unik yang cuma ada di sini. Banyak pedagang yang udah jualan di sini selama puluhan tahun. Jadi mereka udah kayak keluarga besar. Serunya lagi, setiap hari di sini selalu ada aja yang baru. Untuk harga, kalau souvenir nih mulai dari harga 2 Australian dollar sampai 10 Australian dollar atau sekitar 20.000 sampai 100.000 aja loh. Nah, kamu juga udah bisa bawa pulang barang-barang mungil khas Australia yang menggemaskan nih. Kalau produk fashion agak mahal sedikit sih, di kisaran 20 Australian dollar atau 60 Australian dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 200 hingga 600 ribu. Gimana, tertarik nggak belanja di sini? Merupakan pasar terbesar dan bersejarah di Melbourne. Yang datang ke pasar ini bukan hanya warga yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan dapur. Tapi ada juga wisatawan, termasuk saya yang datang ke Victoria Market hanya sekedar untuk melihat-lihat bagaimana sih bentuk dari Victoria Market ini dan apa saja yang bisa kita temukan. Gak cuma buat belanja, Pasar Queen Victoria juga sering ngadain acara seru kayak live musik, festival budaya, dan event-event keren lainnya. Tempat ini beneran jadi pusat komunitas di mana orang-orang dari berbagai latar belakang bisa ketemu dan berbaur loh. Disinilah komunitas Melbourne jadi hidup. Kalau kamu pencinta kuliner, tempat ini bakalan jadi surga juga loh buat kamu. Mulai dari makanan tradisional Australia sampai hidangan internasional. Semuanya ada di sini. Jadi, kalau kamu lagi di Melbourne, jangan lupa mampir ke Pasar Queen Victoria ya. Buka dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore, kecuali hari Senin dan Rabu ya, karena pasar ini tutup. Di sini, kamu bisa belanja, kulineran, dan merasakan langsung kehidupan komunitas Melbourne yang sesungguhnya. Hey Sobat Kamera, kita lagi di Fitzroy's Garden, Melbourne, Australia. Di sini ada Cook's Cottage, rumah tertua yang katanya dibawa langsung dari Inggris. Tapi, siapa sih Kapten Cook itu? James Cook adalah penjelajah dan kapten Angkatan Laut Inggris yang terkenal karena pelayarannya ke Samudra Pasifik pada abad ke-18. Dia itu memetakan banyak wilayah yang belum dikenal sebelumnya, seperti Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Hawaii. Sehingga membuka jalur baru bagi penjelajah dan kolonisasi Eropa ke daerah ini. Nah, seperti apa sih rumah Kapten Cook ini? Yuk kita eksplorasi. Untuk masuk, tinggal beli tiket di pusat info. Harganya nggak mahal kok. Cuma 6,7 Australian dollar atau sekitar 70.000 rupiah buat dewasa. Dan 3,6 Australian dollar atau sekitar 38.000 rupiah untuk anak-anak. Sudah dapat tiket dan brosur juga loh. Tiket sudah di tangan, saatnya kita masuk yuk.
Di dalam ada film pendek tentang sejarah Kapten Cook dan rumah ini. Jangan lupa pilih subtitle, ada bahasa Indonesia juga loh. Seru banget nih. Di pintu masuk ada ukiran nama Kapten James Cook. Kelas dapur dan ruang makan yang dirancang untuk menciptakan suasana hangat dan otentik masa lalu. Naik ke lantai 2, ada kamar tidur utama yang comfy banget karena dilengkapi spray dan selimut wall. Di sini kamu bisa sewa kostum ala abad ke-18. Cocok banget buat foto-foto seru berasa hidup di zaman Kapten Cook gitu. Biayanya sekitar 10 hingga 30 Australian dollar. Pilih kostummu dan siap-siap nostalgia ya. Di taman belakang ada tanaman obat. Nyonya Cook dulu pakai buat nyembuhin macam-macam penyakit loh. Ada borage, rosemary, dan lainnya. Keren kan? Berkunjung ke sini, kita bisa merasakan suasana tempo dulu. Kita juga bisa menggunakan kostum ala-ala zaman dahulu yang membuat kita merasa menjadi bagian dari tuan rumah yang kita kunjungin. Patung perunggu Kapten Cook ini berdiri gagah di taman. Warna hijau itu karena oksidasi, atau dikenal dengan istilah 4 degrees. Jadi natural banget ya. Di belakang rumah ada permainan lempar cincin yang asik buat ngisi waktu. Dan pemandangan Fitzroy's Garden bikin kita betah berlama-lama. Jangan lupa mampir ke sini ya kalau kalian ke Melbourne. Sobat kamera, masih banyak tempat-tempat bersejarah di kota Melbourne nih. Salah satunya Shrine of Remembrance. Penasaran? Yuk kita ke sana. Makna dalam banget. Simbol ini udah lama dipakai untuk mengenang para prajurit yang gugur, terutama sejak Perang Dunia ke-1. Bunga ini jadi tanda penghormatan buat mereka yang udah berkorban. Nah, tuh kayak perjalanan simbolis ya sobat kamera. Tangga lebar ini bikin setiap langkah kamu terasa semakin dekat ke pusat peringatan yang super dihormati di Australia loh. Tangga ini bukan cuma jalanan, tapi juga metafora perjalanan menuju pengorbanan para pahlawan. Tulisan Lest We Forget yang berarti agar kita tidak lupa. Ini bikin kita inget banget sama para prajurit yang udah gugur. Ini bukan sekedar frasa ya, tapi penghormatan yang udah ada sejak puisi Rudyard Kipling tahun 1897 dan jadi simbol penting untuk peringatan militer di banyak negara termasuk Australia. Buat kamu yang suka wisata sejarah, tempat ini saya rekomendasikan untuk kamu kunjungi saat sedang berada di Melbourne, Australia. Karena di sini kita bisa sama-sama belajar tentang Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua.
Tulisan "This stone was laid by His Excellency Arthur Herbert" ngingetin kita sama momen bersejarah saat batu pertama shrine ini dipasang oleh Arthur Herbert, Gubernur Jenderal Australia waktu itu. Sedangkan tulisan "They shall grow no old" itu ngingetin kita bahwa pahlawan ini bakal selalu hidup dalam kenangan dan penghormatan kita. Di atas tangga sebelum masuk shrine, banyak orang berhenti untuk menikmati pemandangan. Pilar-pilar besar dan kokoh ini menambah kesan megah dan abadi pada monumen. Pilar-pilar di Shrine of Remembrance ini terinspirasi dari arsitektur klasik Yunani dan Romawi. Bikin tempat ini terasa megah dan kekal ya. Pilar-pilar granit ini nggak cuma buat support bangunan nih, tapi juga melambangkan kekuatan dan keabadian, cocok banget buat menghormati pahlawan perang ya. Pilar-pilar ini juga bikin serambi dan depan shrine semakin keren dan ikonik loh. Di sekitar pintu masuk ada berbagai ukiran patung yang menampilkan figur-figur prajurit, simbol-simbol kemenangan, pengorbanan, dan perlindungan. Patung singa sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Sanctuary atau ruang utama memiliki batu peringatan dengan ukiran Greater Love Had No Man. Kutipan dari Alkitab yang berarti pengorbanan terbesar adalah memberikan nyawa untuk sahabat. Kalau kita lihat ke atas, di bagian langit-langit ruangan utama penuh dengan ukiran simbolis yang menerangi kutipan Greater Love Had No Man. Ini namanya Roll of Honor, yaitu buku yang menyimpan nama-nama prajurit yang gugur. Setiap nama mewakili satu kehidupan yang telah berkorban. Selanjutnya, kita menuruni tangga yuk, menuju ruang bawah tanah yang sunyi dan hening. Di ruang krip ada patung Father and Son yang melambangkan pengorbanan keluarga dalam perang. Berbagai bendera tergantung di sini, mulai dari bendera nasional Australia, Union Jack, bendera unit-unit militer, dan bendera negara-negara sekutu. Terdapat juga plakat-plakat di dinding yang bertujuan untuk menghormati berbagai unit militer. Ruang galeri menampilkan foto-foto bersejarah, patung prajurit, dan model kapal perang. Ada juga video dokumenter tentang Perang Dunia I dan II, memberikan perspektif mendalam tentang kehidupan prajurit. Terakhir, ada toko souvenir di mana kamu bisa beli medali, barang-barang terkait, dan cendramata. Di dinding sebelum keluar, ada deretan 4.000 medali yang mewakili pengorbanan warga Victoria di perang. Nah, gimana nih Sobat Kamera? Menarik juga ya kunjungan kita ke situs bersejarah di negara kanguru ini ya. Jalan-jalan sudah. Nah, ada satu tempat lagi yang jadi favorit turis mancanegara untuk dikunjungi nih. Kita langsung aja yuk ke State Library Melbourne. Sobat Kamera, eksplorasi kemana lagi nih? Nah, sekarang Sobat Kamera akan diajak ke State Library of Victoria atau biasa disebut State Library. Ini adalah perpustakaan tertua di Australia yang berlokasi di tengah kota Melbourne, di Swanston Street. Berdiri sejak 1854, tempat ini nggak cuma jadi pusat informasi dan riset, tapi juga salah satu bangunan bersejarah dan ikonik di Melbourne. Kita mulai perjalanan dari lorong Isabella Fraser Room ya, yang mengantar kita ke dalam perpustakaan. Di depan kita ada Latrobe Reading Room, yang juga dikenal dengan The Dome. Ruang baca ikonik ini punya kubah raksasa setinggi 35 meter yang menaungi ribuan buku dan ratusan pengunjung setiap harinya loh. State Library of Victoria adalah tempat di mana sejarah dan pengetahuan bertemu loh. Menciptakan lingkungan yang inspiratif bagi pengunjung untuk belajar, membaca, dan mengeksplorasi. Di tengah ruangan ada I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate
do, so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell. Ini adalah ruangan yang paling terkenal, yaitu Redmond Berry Reading Room, yang dinamai sesuai Sir Redmond Berry, tokoh penting di balik pendirian perpustakaan ini di abad ke-19. Sekarang kita ada di Cowan Gallery, yang dikenal karena koleksi seni dan foto-fotonya yang mengabadikan tokoh-tokoh bersejarah Australia dan dunia. Di tempat yang sangat menginspirasi ini, kita bisa menikmati karya seni, potret, dan memorabilia di masa lalu. John James Audubon, seorang naturalis dan pelukis asal Amerika yang dikenal terutama karena karyanya dalam menggambarkan burung Amerika Utara. Lukisan ini adalah karya akrilik yang menggambarkan suasana Melbourne yang cerah. Warna-warnanya jadi pop banget dan bisa layering, kayak yang biasa dilakukan Sainsbury. Di tahun 1950-an, Australia juga sempat mengalami tren pulp fiction, mirip kayak di Amerika. Industri penerbitan di sini penuh dengan majalah dan buku pulp yang menampilkan cerita-cerita seru lokal tentang kejahatan, misteri, dan petualangan. Layar sentuh di perpustakaan ini memudahkan kamu dalam mengakses berbagai layanan dan informasi. Fasilitas ini meliputi koneksi Wi-Fi, fotokopi, pencetakan, dan juga akses ke katalog perpustakaan nih Sobat Kamera.